Di satu titik dalam hidup modern, kita semua pernah merasakan perasaan yang sama. Membuka lowongan kerja, membaca syarat demi syarat, dan tiba-tiba berhenti di satu baris kecil yang terasa janggal. Diutamakan bisa bahasa Mandarin. Bukan di perusahaan Cina, bukan di luar negeri, tapi di Indonesia. Di pabrik, di kantor logistik, di tambang, di startup. Di perusahaan yang produknya bahkan tidak pernah kamu lihat bertuliskan huruf Mandarin. Dan sejak itu, satu kesadaran pelan-pelan muncul. Bahasa ini sedang jadi sesuatu yang penting. Bukan penting secara budaya, bukan penting secara akademis, tapi penting secara ekonomi. Dan dari situ, rasa penasaranku mulai muncul. Kenapa bahasa Mandarin? Dan kenapa sekarang? Dan apa yang sebenarnya sedang berubah di balik semua ini? Dalam laporan World Economic Forum tahun 2023, bahasa Inggris masih tercatat sebagai bahasa utama dalam transaksi bisnis global. Angkanya besar, dominasinya masih nyata, dan secara formal belum tergeser. Tapi laporan yang sama juga menyimpan catatan kecil yang sering dilewati begitu saja. Bukan di headline, bukan di kesimpulan eksekutif, tapi di bagian yang jarang dibaca sampai habis. Di sana disebutkan bahwa pertumbuhan penggunaan bahasa Mandarin dalam komunikasi internal perusahaan multinasional meningkat lebih cepat dibanding bahasa lain. Bukan berarti Mandarin sudah mengalahkan Inggris, belum. Yang berubah bukan panggung utamanya, yang berubah adalah ruang tempat keputusan sebenarnya dibuat. Karena dunia bisnis sebenarnya punya dua bahasa. Satu, bahasa untuk publik, dan satunya lagi bahasa untuk kerja yang sebenarnya. Bahasa publik muncul di laporan tahunan, presentasi investor, konferensi pers, dan website perusahaan. Dan bahasa publik hampir selalu rapi, diplomatis, dan internasional. Tapi bahasa kerja jarang terlihat. Yaitu di email internal yang tidak pernah dipublikasikan, rapat operasional yang tidak direkam, dan grup komunikasi di lapangan, instruksi harian yang harus cepat dan tidak boleh salah. Di ruang-ruang ini, efisiensi lebih penting daripada citra, kecepatan lebih penting daripada simbol, dan kejelasan lebih penting daripada kesopanan global. Disinilah Mandarin mulai sering muncul, bukan sebagai pengganti bahasa Inggris, tapi sebagai jalan pintas. Karena ketika kantor pusat ada di Beijing atau Shanghai, kemudian manajemen teknis berasal dari Tiongkok, dan vendor utama berbahasa Mandarin, dan rantai pasok dikendalikan dari sana, maka bahasa yang paling efisien bukan lagi yang paling internasional atau bahasa Inggris, tapi yang paling dekat dengan pusat keputusan. Dan bahasa selalu bergerak mengikuti pusat kekuasaan. Itu sebabnya Mandarin tidak muncul secara mencolok di depan kamera. Ya tidak dipromosikan sebagai bahasa masa depan, ya tidak dipasarkan secara romantis. Ia hanya dipakai secara diam-diam, konsisten, dan fungsional. Bahasa kekuasaan memang selalu seperti itu. Ia tidak datang dengan deklarasi, ia tidak meminta pengakuan, ia muncul pelan-pelan di tempat yang tidak disiarkan, tidak direkam, dan tidak perlu disetujui oleh publik. Dan ketika sebuah bahasa sudah menguasai ruang internal, ruang publik biasanya hanya tinggal menunggu waktu. Mandarin hari ini berada di fase itu. Belum terlihat dominan, belum terdengar lantang, tapi sudah bekerja. Dan dalam sejarah ekonomi global, bahasa yang bekerja selalu mendahului bahasa yang dirayakan. Aneh memang, tapi dunia kekuasaan jarang berbicara dengan suara keras. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, Cina secara konsisten berada di 3 besar investor terbesar di Indonesia sejak sekitar tahun 2019. Bukan 1 tahun, bukan lonjakan sesaat, tapi pola yang berulang. Tahun berganti, kabinet berganti, bahkan situasi global berubah. Posisi itu tidak banyak goyah. Dan yang menariknya, bukan hanya beberapa besar investasinya, tapi di sektor apa Cina mendaratkan uangnya. Di beberapa sektor strategis, Cina bahkan bukan sekedar pemain besar, ia adalah yang paling dominan. Di nikel dan hilirisasi, di smelter, di rantai pasok baterai kendaraan listrik, di kawasan industri terpadu yang berdiri jauh dari pusat kota, tapi justru menjadi tulang punggung ekonomi baru. Ini bukan sektor gaya hidup, bukan sektor branding, bukan sektor yang bisa dipindahkan seenaknya. Ini sektor berat, padat modal, padat teknologi, dan berumur panjang. Artinya satu, orang yang masuk ke sini tidak sedang coba-coba. Dan ketika kita turun dari laporan statistik ke lapangan yang sebenarnya, gambarannya jadi lebih nyata. Kita ambil contoh Morowali dan Weda Bay. 2 kawasan industri yang namanya mungkin tidak sering muncul dalam percakapan kelas menengah kota.
tapi dampaknya terasa sampai ke nasional. Di sana banyak perusahaan beroperasi dengan pola yang serupa. Manajemen puncaknya berbahasa Mandarin, bukan sekedar bisa, tapi berpikir dan mengambil keputusan dalam Mandarin. Dokumen awal proyek, studi kelayakan, rancangan teknis, perhitungan produksi dibuat pertama kali dalam bahasa Mandarin. Bukan sebagai terjemahan, tapi sebagai naskah yang asli. Bahkan dalam beberapa kasus, kontrak teknis awal tidak disusun dalam bahasa Inggris. Mandarin dulu, baru kemudian diterjemahkan. Secara hukum, tentu semua itu dirapikan. Ada versi Indonesia, ada versi Inggris, ada notaris, dan ada legal compliance-nya. Tapi di dunia nyata, keputusan penting tidak dibuat di tahap terjemahan. Keputusan dibuat di tahap awal, di saat angka disepakati, di saat spesifikasi dipilih, dan di saat resiko dibagi, dan di saat target produksi ditentukan. Dan semua itu sudah selesai sebelum dokumen itu pernah bertemu penerjemah. Di titik ini, bahasa berhenti menjadi alat komunikasi. Ya, berubah menjadi jejak sejarah. Jejak siapa yang datang lebih dulu, siapa yang menanam modal lebih awal, dan siapa yang memegang kendali desain awal sistem. Karena dalam proyek besar, orang yang menentukan bahasa pertama biasa juga menentukan standar kerja, alur komando, ritme keputusan, dan batas toleransi kesalahan. Bahasa bukan lagi soal bisa bicara atau tidak, ya soal siapa yang menentukan kerangka realitas. Dan ketika Mandarin sudah menjadi bahasa awal, di sektor-sektor strategis ini, permintaan tenaga kerja yang bisa Mandarin bukan muncul karena selera, ia muncul karena struktur investasi, struktur kekuasaan, dan struktur keputusan. Pasar kerja hanya mengikuti arus itu, bukan dengan pengumuman besar, tapi dengan satu kalimat kecil di lowongan kerja. Diutamakan bisa bahasa Mandarin. Kalimat itu terlihat sederhana, tapi di baliknya ada aliran moda, kontrak, dan keputusan yang sudah bergerak jauh lebih dulu. Dalam banyak wawancara HR internal, ada pola yang berulang. 2 kandidat, skill teknis mirip, pengalaman hampir sama, pendidikan pun setara, tapi satunya bisa Mandarin pasif. Hasilnya, ia sering dipilih. Bukan untuk jadi penerjemah, tapi untuk ikut meeting strategis, jadi orang tengah, dipercaya menyampaikan laporan sensitif. Di titik ini, Mandarin tidak lagi dianggap skill, ya dianggap akses. Dan akses selalu lebih mahal daripada kompetensi. Karena menurut survei gaji internal beberapa konsultan HR Asia Tenggara, kemampuan Mandarin bisa menaikkan gaji 20-40% di level staff, 40-70% di level supervisor, dan bahkan bisa 2 kali lipat di level manajerial tertentu. Bukan karena Mandarinnya sulit, tapi karena orang yang bisa Mandarin sering menjadi single point of failure. Kalau dia keluar, komunikasi akan macet pasti, kepercayaan runtuh, proyek bisa berhenti. Dan di dunia corporate, posisi yang tidak boleh kosong selalu digaji mahal. Di banyak pabrik dan tambang, bahasa resmi di poster adalah bahasa Indonesia, bahasa rapat formal bahasa Inggris, tapi bahasa di lapangan seringkali campuran. Mandarin plus Indonesia yang sederhana, bukan karena ingin mendominasi, tapi karena waktu lebih singkat, emosi lebih tersampaikan, dan instruksi lebih presisi. Perusahaan tidak peduli simbol, ia peduli hasil. Karena memang, tapi sistem tidak hidup dari idealisme. Kalau ini cuma tren, permintaannya mungkin akan fluktuatif. Tapi data lowongan kerja menunjukkan Mandarin muncul konsisten sejak 2015, bahkan meningkat saat pandemi dan tidak turun setelahnya. Artinya, ini bukan reaksi sesaat. Ini tanda bahwa struktur ekonomi sudah berubah lebih dulu, dan pasar kerja akan terus mengikuti dari belakang. Dalam situasi ekonomi tertekan, manusia tidak mencari mimpi besar, ia mencari pegangan. Mandarin menawarkan diferensiasi cepat, jalur yang terlihat jelas, rasa aku punya keunggulan. Bukan karena Mandarin itu indah, tapi karena ia terlihat bekerja. Dan di dunia yang tidak pasti, yang terlihat bekerja selalu lebih menarik daripada yang terdengar ideal. Kalau sistem adil, orang tidak perlu belajar bahasa tambahan hanya untuk bertahan hidup. Tapi sistem ini tidak netral. Ia selalu memberi nilai lebih pada siapa yang dekat dengan pusat kekuasaan. Dan hari ini, kedekatan itu sering berbahasa Mandarin. Besok mungkin bahasa lain. Pola ini akan berulang selama struktur tidak berubah. Mandarin sebenarnya bukan sebab, ia adalah akibat. Akibat dari pergeseran modal, perubahan kekuasaan, dan sistem kerja yang semakin dingin. Ia tidak salah, ia hanya jujur. Dan mungkin yang paling mengganggu bukan fakta bahwa Mandarin dibutuhkan, tapi fakta bahwa nilai manusia di dunia kerja semakin ditentukan dengan seberapa dekat ia dengan pusat keputusan, bukan oleh seberapa besar ia bekerja. Aneh memang,
tapi itulah realitas dunia kerja.